Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria dari Bang Azarnas. Langganan ya guys, kalau ini dah sampai hafal banget. Lanjut bro. Oke siap bang. Dari Adit Vian, gua ngikutin Mas Rebahan dari awal Loveng masuk ke perusahaan semesta virtual. Berarti awal channel ini bahas World Star ya. Dari Rizky, ini Min buat beli jajan. Sorry kalau dikit Min. Dah, Mimin udah berterima kasih banyak ya guys. Artinya kalian mau support Mimin. Makasih banyak ya. Semoga kalian semua sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Amin. Yuk kita langsung ke videonya. Sekolah Dewa Leluhur memberitahu para ahli waris tentang 8 tempat paling berbahaya. Dan 9 ruang keterpencilan adalah salah satunya. Ini adalah tempat-tempat yang bahkan dapat menjebak seorang kesatria. Loveng mengingatkan dirinya sendiri. Bahkan para kesatria dapat terperangkap di ruang 9 keterpencilan selamanya. Aku harus melangkah dengan hati-hati dan tetap bersikap rendah hati. Aku akan membiarkan tubuh Mosa melakukan tugasnya. Jika aku menghadapi bahaya karena dunia internalku dapat memulihkannya bahkan jika hancur. Namun, jika tubuh asliku rusak dan terperangkap di salah satu tempat berbahaya seperti itu, aku mungkin tidak akan pernah menemukan harta karunku yang sebenarnya. Loveng memang sedikit gugup, yang mana hal tersebut sangatlah wajar mengingat reputasi tempat itu. Dulu ada banyak pewaris, sekarang hanya sekitar 100 juta. Dari mereka yang meninggal di tempat lain, sebagian besar meninggal di wilayah rahasia. Loveng makan sesuatu dan bersantai. Setelah setengah jam, ia terbang ke dalam angkasa di samping gunung. Kadang-kadang ia terbang, dan kadang-kadang ia berteleportasi sendiri. Ia selalu berhati-hati. Di dalam istana di puncak Pulau Guntur, pemimpin kota kekacauan primal mengenakan jubah emas, berdiri di depan istananya yang menghadap ke Pulau Guntur yang luas. Bisakah muridku memperoleh bagian dari pohon dunia? Pemimpin kota bergumam pada dirinya sendiri. Dia cukup berani untuk memilih pohon dunia sebagai tubuh ketiganya. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, semua orang yang ingin menjadi makhluk tertinggi adalah pemberani. Meskipun berbahaya, dia memiliki teknik multi tubuh. Aku tidak perlu khawatir dia akan meninggal. Ruang 9 keterpencilan, renungnya. Bahkan aku belum pernah ke sana. Tempat itu milik sekolah Dewa Leluhur, dan banyak tempat di sekolah itu terlarang bagi 6 ras utama. Harta karun itu hanya bisa diperoleh oleh pewaris sekolah Dewa Leluhur. Ruang 9 terpencil terkenal berbahaya. Namun hal ini tidak berlaku bagi pendiri dojo kapak besar. Pendiri kapak besar bisa saja masuk dan mengambil semua harta karun di sana, yang akan membuat marah ketiga Dewa Leluhur. Wilayah rahasia Dewa Leluhur adalah milik para Dewa Leluhur, dan banyak organisme istimewa dimiliki oleh sekolah Dewa Leluhur. Bersama dengan harta karun lainnya, para Dewa Leluhur tentu saja bisa mengambil semuanya. Tapi sebaliknya, mereka meninggalkannya di sana untuk para siswa. Bagaimanapun, harta karun seperti itu tidak berguna bagi mereka. Loveng melangkah maju dengan hati-hati dan mencoba menghindari semua tempat berbahaya. Dia bahkan tidak akan pergi ke tempat yang dia pikir mungkin menyimpan harta karun, karena satu-satunya targetnya adalah pohon dunia di ruang 9 keterpencilan. Dia tidak ingin menyusahkan dirinya sendiri. Loveng bergerak cepat seperti kilatan cahaya. Menurut informasi yang aku peroleh, ada bahaya tersembunyi di dalam informasi ini. Loveng memandang ke ruang yang tak terbatas itu. Namun sayangnya, ini adalah rute yang paling aman. Sepengetahuanku, aku masih harus melewati 12 area berbahaya untuk sampai di ruang 9 terpencil. Setiap kali
Lo Feng berteleportasi dalam jangkauan proyeksi dunia, dan setiap teleportasi berjarak puluhan juta mil jauhnya. Lo Feng berteleportasi ratusan kali. Setelah berteleportasi sejauh 1 tahun cahaya, Lo Feng berhenti dan mulai beristirahat. Tanpa peringatan, pusaran air angkasa dengan diameter sekitar 6.000 mil terbentuk di sekitar Lo Feng. Tekanan dari pusat air angkasa itu tidak dapat dipatahkan olehnya. Lo Feng membuka sayapnya dan mencoba mengemudi. Dengan bantuan tingkat pemahaman hukumnya saat ini, sayap sawu yang rumit dihubungkan oleh benang yang tak terhitung jumlahnya. Bulu-bulu pada sayap sebelumnya tampak seperti bulu biasa dengan tepi tajam. Sekarang bulu-bulu itu panjang dan tajam seperti pedang-pedang kecil. Sayap sawu berayun dan bulu berbentuk pedang di tepinya memotong ruang. Di bawah energi ruang dari sayap sawu, turbulensi berangin terbentuk. Hancurkan, teriak Lo Feng. Setelah hanya 2 detik, pusaran ruang angkasa itu menghilang seperti asap. Lo Feng merasa lega, namun ia tercengang melihat pemandangan di sekelilingnya. Di mana aku? Lo Feng dikelilingi oleh tanah padat yang ditutupi oleh berbagai macam tanaman dan pohon. Semuanya memiliki warna yang berbeda, dan aroma bunga tercium di udara. Sebuah gunung menghalangi pandangannya di kejauhan. Langit di atas tanah dipenuhi dengan udara biru. Lo Feng mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Pusaran air itu telah mengacaukan rencananya. Untungnya menurut koordinat, dia sebenarnya lebih dekat ke ruang 9 terpencil. Sekarang, selama dia bisa keluar, dia hanya butuh 10 hari untuk tiba di sana. Apa ini? Tanyanya. Aku tidak punya informasi yang menjelaskan tempat ini. Dia melihat sekeliling, menjadi waspada. Itu adalah area yang tidak dikenal, dan dia telah dipindahkan ke sini oleh pusaran air angkasa yang muncul entah dari mana. Riak ruang di sini benar-benar terpisah dari dunia luar, katanya. Dan udara biru itu tampaknya menjadi penyebabnya. Sekarang aku dalam masalah. Lo Feng berdiri diam, tidak membuat gerakan sembrono. Dengan mata setajam pisau, Lo Feng mengamati sekelilingnya. Suasana di sini sunyi. Selain tanaman-tanaman yang indah, tidak ada makhluk lain. Lo Feng memilih arah dan terbang melintasi langit. Lubang cacing biasa ditemukan di seluruh jagat raya. Setiap lubang menghubungkan 2 tempat, terkadang membentang hingga jarak yang sangat jauh. Jika seseorang melangkah masuk ke lubang cacing, mereka akan langsung muncul kembali di ujung yang berlawanan. Ditemukannya lubang cacing di luar angkasa adalah hal yang biasa, namun tidak biasa menemukannya di wilayah rahasia. Kemana lubang cacing ini mengarah? Lo Feng bertanya-tanya. Bahkan jika tubuh Musa ini hancur, aku dapat memadatkan satu lagi dan mengirimnya ke sini melalui teleportasi negara dewa. Saat tubuh Musa melintasi lubang cacing, ia langsung tiba di tempat lain. Apa? Kata tubuh Musa sambil menatap ke sebuah baskom besar di depannya. Di antara cekungan itu, terdapat sebuah danau dengan lebar lebih dari 6.000 mil. Di atas danau itu mengapung sebuah puncak berbentuk kerucut dengan tinggi lebih dari 600 mil. Jarak antara mereka begitu pendek sehingga tubuh Musa dapat mencapai melalui teleportasi. Lo Feng terus terbang. Dia telah mempelajari situasi di ujung lubang cacing, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyelidikinya. Ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Beberapa saat kemudian, detektor memperingatkannya. Lubang cacing alami lainnya telah ditemukan. Dia terbang menuju lokasi yang ditunjukkan oleh detektor. Tubuh Musa terjun ke sungai. Tidak ada yang istimewa tentang air selain kepadatannya yang tinggi. Tubuh Musa segera mengkonfirmasi. Menggunakan kekuatan dunianya, Lo Feng memadatkan sebuah pot tanah liat besar dan mengisinya dengan air sungai. Aku akan mempelajarinya setelah meninggalkan tempat ini, katanya pada dirinya sendiri. Tubuh Musanya masuk ke lubang cacing di sungai.
Ujung lubang cacing yang lain juga berada di bawah air. Tubuh Mosa tercengang saat ia naik ke permukaan air dan melihat sekeliling. Bingung dengan temuan tubuh Mosa, Lo Feng terus bergerak maju dan segera menemukan lubang cacing ketiga. Kali ini, tubuh Mosa melewati lubang cacing dan menemukan bahwa lubang itu mengarah ke tepi danau yang lain. Saat Lo Feng melanjutkan, lubang cacing lain muncul yang mengarah ke permukaan danau. 9 lubang cacing ditemukan. Akhirnya Lo Feng yang tidak sabar berhenti terbang. Dia memindahkan dirinya ke tepi danau. Ke-9 lubang cacing itu semuanya mengarah ke sini. Mungkin inilah yang membuat tempat berbahaya ini istimewa. Lo Feng menatap layar di lengan pelindungnya. Dia dengan mata terbelalak. Layar menunjukkan posisi lubang cacing. Yang membuatnya merinding adalah 10.081 lubang cacing. Tampak tersusun seperti sarang lebah yang menutupi seluruh puncak berbentuk kerucut. Mereka membentuk pola yang mirip dengan inti kehidupan tubuh Mosanya. Semakin unik suatu tempat, semakin besar kemungkinan tempat itu berisi harta karun. Begitu pula sebaliknya, tempat yang berisi harta karun tentu saja sangat berbahaya. Tubuh Mosanya segera terbang menuju satu lubang cacing di udara. Setelah memasuki lubang cacing, tubuh Mosa tiba di ujung lainnya dengan cepat. Itu adalah gurun yang sunyi, sekitar 19 miliar mil jauhnya dari danau. Tubuh Mosa kembali ke danau dan masuk ke lubang cacing lainnya. Saat tubuh Mosanya dengan cepat menjelajahi lubang cacing, Lo Feng perlahan-lahan menjadi lebih akrab dengan situasi di tempat misterius ini. Semua lubang cacing ini mengarah ke banyak lokasi di tempat yang aneh. Yang terjauh berjarak sekitar 75 miliar mil dari sini. Yang paling mengejutkan Lo Feng adalah bahwa di 3 area, ia telah menemukan beberapa baju besi yang hancur dan senjata yang rusak. Tetapi tidak ada harta karun. Lo Feng buru-buru mundur melalui lubang cacing spasial. Ia mundur lokasi yang jaraknya lebih dari 6 miliar mil. Tubuh Mosa terbang ke arah puncak berbentuk kerucut yang melayang di udara dan mengamatinya. Menurut detektor, ada 10.081 gua yang tersebar rapat di gunung tersebut. Karena setiap gua hanya setinggi 10 atau 12 kaki. Gua-gua ini tampak tidak seperti dibandingkan dengan puncaknya. Saat tubuh Mosa mencengkeram salah satu batu, dinding gua tiba-tiba dipenuhi dengan garis-garis cahaya perak. Tubuh Mosa merasa seperti ada kekuatan dahsyat yang menyerangnya dengan sangat ganas hingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Kemudian, saat aliran udara hitam mengalir, tubuh Mosa pulih. Tubuh Mosa terus bergerak maju dengan hati-hati. Gua itu sangat tenang dan dalam. Dengan riak spasial di sini terasa agak tidak biasa. Tidak ada tanaman yang terlihat, hanya dinding kosong di dalam gua. Setelah berjalan ratusan mil, tubuh Mosa akhirnya tiba di wilayah tengah puncak berbentuk kerucut. Di tengahnya terdapat sebuah kolam yang terbagi menjadi 5 kolam yang lebih kecil. Warna air di setiap kolam berbeda-beda dan setiap kolam menghasilkan aura yang kuat namun unik, seperti aura api dan aura setajam emas. Ini harta karun, kata tubuh Mosa, menatap kristal berbentuk bola itu dengan penuh perhatian. Tapi di mana bahayanya? Bahkan orang bodoh pun dapat mengatakan bahwa kristal yang tidak biasa ini adalah harta karun, dan kolam 5 warna di bawahnya sangat luar biasa. Namun tubuh Mosa tidak berani mendekati kristal itu dengan gegabah. Jelas bahwa tempat misterius ini tidak stabil. Kristal berbentuk bola itu telah menciptakan banyak retakan di area tersebut. Dan jika energinya meledak sepenuhnya, itu akan menghancurkan tubuh Mosa dalam sekejap mata. Aku akan memeriksa dari mana datangnya kolam 5 warna dan bola kristal itu terlebih dahulu, kata Lo Feng yang terhubung ke alam semesta virtual melalui pikirannya. Di dalam ruang belajar di rumah Lo Feng di Gunung Yuxiang, Lo Feng menyalakan laptop di meja dan mulai mencari. Dia mengunggah gambar itu ke internet dengan pikirannya. Ini adalah kelebihan yang hanya dimiliki manusia, yaitu kemampuan untuk mencari di alam semesta virtual setiap kali mereka menemukan bahaya atau harta karun yang tidak diketahui. Tentu saja,
Setiap manusia memiliki tingkat wewenang yang berbeda. Semakin mistis harta karun tersebut, semakin tinggi tingkat wewenang yang dibutuhkan. Sejak Lo Feng menjadi terkenal dengan nama Kaisar Sungai Pedang, tingkat wewenangnya telah meningkat lebih tinggi daripada kesatria pada umumnya. Lo Feng, aku menemukannya, teriak Babata di bahu Lo Feng. Kolam 5 warna hanya tampak seperti kolam, namun tidak ada air di dalamnya, dan terdiri dari 5 portal yang mengarah ke titik asal alam semesta. Ia menyerap kekuatan asli 5 elemen dan mengumpulkannya di sini. Biasanya ada jantung luar angkasa di dalamnya. Bola kristal itu adalah jantung luar angkasa dan hanya dapat terbentuk setelah keabadian di dalam bunga jurang 5 warna. Bola itu memiliki 10.081 sisi ketika menjadi bulat dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi padat. Ketika menjadi padat, akan terjadi evolusi dari 5 elemen di permukaannya. Hanya setelah menjadi kristal yang padat dan stabil tanpa retakan ruang, kristal itu akan sepenuhnya matang. Harta karun sejati yang asli. Lo Feng tercengang karena ini adalah istilah lain yang belum pernah didengarnya. Aku beruntung, pikir Lo Feng. Tidak heran jika wilayah rahasia dewa leluhur dianggap sebagai wilayah rahasia yang paling ajaib. Dia segera melakukan pencarian untuk harta karun asli dan jantung luar angkasa, dan sejumlah besar informasi segera ditampilkan. Harta karun tersebut berguna bagi para pejuang Undying. Akan tetapi para kesatria memiliki tubuh dewa yang tak kenal lelah, dan setelah 30% atau 50%-nya habis, mereka membutuhkan sejumlah besar harta karun untuk pulih, yang jumlahnya bisa puluhan ribu kali lebih banyak daripada para pejuang Undying. Beberapa kesatria menghabiskan seluruh kekayaan mereka dan tetap gagal membeli cukup banyak harta karun. Jika pemimpin kota kekacauan primal kehilangan salah satu tubuhnya, itu akan menghancurkan hati umat manusia. Mengingat betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memulihkan tubuh milik pemimpin kota kekacauan primal, hanya sedikit harta karun yang dapat memulihkan kekuatan seorang kesatria. Bagi beberapa Universe Master, jenis harta karun sejati terlalu sangatlah penting. Harta karun ini disebut harta karun sejati asli karena harta karun ini dihargai oleh Universe Master. Harta karun ini tidak digunakan untuk pertahanan atau serangan. Sebaliknya, harta karun ini digunakan oleh makhluk agung untuk memicu lautan hukum. Makhluk agung dapat mengaktifkan energi di lautan hukum 1000 kali, 10.000 kali, atau bahkan 1 juta kali lebih cepat. Dan berbagai tingkat harta karun sejati asli meningkatkan efisiensi pada tingkat yang berbeda-beda. Bahkan harta karun asli tingkat rendah yang hanya dapat mempercepat proses ribuan kali lipat sangat diinginkan oleh para Universe Master. Dengan harta karun jenis ini, membakar 10% tubuh dewa selama pertarungan bukanlah apa-apa, karena akan butuh waktu singkat untuk pulih jika hanya sebagian kecil tubuh dewa yang dibakar. Di dalam gunung terapung, tubuh Musa menatap bola kristal itu sambil berpikir, jantung luar angkasa ini lebih mewah dan mungkin sama berharganya dengan sayap sawu milikku. Tubuh Musa menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyangka kolam 5 warna ini bukan kolam sungguhan. Aku tidak bisa mendapatkan apapun dari sana. Tapi bola kristal itu adalah jantung luar angkasa. Tubuh Musa menatap bola kristal yang dikelilingi retakan ruang angkasa dan melihat api yang kabur serta aliran arus air di atasnya. Menurut deskripsi, ini belum matang, kata Musa. Seharusnya sudah benar-benar padat setelah matang. Setelah itu retakan akan hilang. Aku baru bisa mengambilnya setelah matang. Tubuh Musa khawatir. Berapa lama harus menunggu? Haruskah menyerah dan melanjutkan hidup? Ini adalah bahan inti dari harta karun sejati yang asli. Itu sama berharganya dengan sayap sawu atau peta bintang. Bagaimana dia bisa melepaskannya? Saat tubuh Musa dengan cemas bertanya-tanya kapan jantung luar angkasa akan matang, sosok yang menjulang tinggi muncul di danau di bawah gunung yang mengapung. Sosok itu memiliki ekor ular besar dan tubuh bagian atas manusia. Namun kepalanya berbentuk seperti prisma segitiga dan memiliki 3 wajah.
Sudah 3000 era sejak aku menemukan bunga jurang 5 warna, dan jantung luar angkasa sudah terbentuk. Banyak pusaran air telah terbentuk di ruang sekitarnya, dan banyak pewaris telah mencoba masuk, namun semuanya terbunuh olehku. Ia memeriksa gunung berbentuk kerucut terlebih dahulu, lalu menggunakan kekuatannya yang tak pernah padam untuk menyelidiki semua lubang cacing. Jika ia menemukan pewaris lain, ia akan menghabisi mereka. Kapan kira-kira akan matang? Tubuh Musa bertanya-tanya. Menunggu di sini selama 1000 tahun akan menjadi harga yang kecil untuk dibayar jika aku bisa mendapatkan bahan harta karun yang sesungguhnya, kata tubuh Musa kepada dirinya sendiri. Atau aku bisa menuju ke ruang 9 terpencil dan mengatur seorang budak jiwa untuk mengawasi kristal di sini. Sementara Lo Feng ragu-ragu, sosok menjulang tinggi berwajah 3 itu terbang ke salah satu dari gua. 3 wajah ganas makhluk agung itu penuh dengan antisipasi. Aku tidak sabar lagi, katanya. Jantung angkasaku, tolong cepatlah dewasa. Makhluk agung itu menyelam ke wilayah tengah gunung. Saat tubuh dewanya membesar ke ukuran aslinya, ketiga wajah makhluk agung itu ternganga karena takjub melihat seorang pewaris dari sekolah dewa leluhur berdiri di samping kolam 5 warna. Sekilas, kesatria dari ras lain mengenalinya sebagai salah satu pewaris dari Pulau Baunia. Pewaris, teriaknya. Tubuh Musa telah berubah wujud dan menirukan irama napas salah satu pewaris. Kesatria dari ras lain tidak dapat melihat bahwa tubuh Musa telah berubah wujud menjadi pewaris. Matilah, sang kesatria meraung. Kendalikan jiwa, hancurkan dan habisi dia. Kesatria itu menoleh dengan ganas. Di antara ketiga wajahnya, salah satu hijau menatap tubuh Musa dan mengerahkan teknik pengendalian jiwa. Dengan melakukan ini, kesatria itu dapat sepenuhnya menghilangkan kemungkinan informasi itu bocor. Kekuatan dewa menyerang tubuh Musa. Tanpa terpengaruh, tubuh Musa terbang menuju kolam 5 warna seperti hembusan angin. Dalam sekejap, ia telah tiba di ruang antara kolam 5 warna dan jantung luar angkasa di atasnya. Berdiri di sana, tubuh Musa merasakan esensi logam, kayu, air, api, dan tanah bermunculan ke atas dan menyatu ke dalam jantung luar angkasa di atas kepalanya. Jika kamu mencoba menghabisiku, aku akan menghancurkan diriku sendiri. Tubuh Musa meraung marah pada sang kesatria. Tentunya kamu menyadari apa yang akan terjadi jika aku meledak di atas bunga jurang 5 warna ini. Berhenti. Sang kesatria menjadi sangat ketakutan, sehingga mata ketiga wajahnya melebar karena cemas. Bagaimana ini mungkin? Kata sang kesatria. Dia tidak terpengaruh oleh kendali jiwaku. Bagaimana dia tidak terpengaruh? Kesatria itu kesal ketika pewaris biasa berani mengancamnya. Dia menghabisi mereka dengan menggunakan serangan jiwa. Namun karena pewaris di depannya dapat sepenuhnya menahan kendali jiwanya, mungkin serangan dari kekuatan dewanya juga akan sia-sia. Saat tubuh Musanya berhadapan dengan kesatria, tubuh bumi Lo Feng yang bersembunyi di goa sejauh 6 miliar mil tercengang. Seorang kesatria dari ras lain, kata Lo Feng sambil mengerutkan kening. Aku akan meninggalkan beberapa token di sini dan pergi dari tempat ini untuk sementara waktu. Tanpa ragu, Lo Feng melemparkan cincin spasial yang telah disamarkan sebagai batu di antara banyak batu di dalam goa. Kemudian dia segera terbang ke bawah, mengisolasi riak energi melalui detektor mikro, dan menyuruh budaknya untuk teleportasi negara dewa. Di wilayah tengah gunung berbentuk kerucut yang mengapung, melayang di antara kolam 5 warna dan jantung angkasa, tubuh Musa memandang kesatria yang berdiri di samping kolam 5 warna. Tiba-tiba, komputer optik di lengan pelindung lengan kanan tubuh Musa meledak. Sementara itu, kekuatan dewa yang dominan menekan tubuh Musa. Pewaris, alih-alih merasa cemas atau marah, sang kesatria menjadi tidak peduli. Sebagai seorang pejuang undying, kamu dapat melawan kendali jiwaku. Bagus untukmu.
Tapi kamu terlalu bodoh. Apakah kamu pikir kamu dapat mengancamku dengan meledakkan dirimu sendiri? Itu mungkin berhasil saat aku tidak siap. Tetapi kamu tidak akan dapat melawan sekarang, karena aku punya sedikit waktu lagi. Perisai pelindung berbentuk seperti membran, tersusun dan berisi kekuatan dewa yang dahsyat, membeku di atas kolam 5 warna. Apakah menurutmu penghancuran dirimu dapat menghancurkan perlindungan kekuatan ilahiku? Kesatria itu sangat yakin. Tubuh Musa tersenyum. Tapi apakah kamu juga pikir aku sebodoh itu? Aku masih memiliki alam semesta virtual. Sang kesatria tercengang. Apakah itu alam semesta virtual milik manusia? Betul sekali. Tubuh Musa tersenyum. Begitu aku menemukanmu, aku telah meninggalkan banyak pesan di alam semesta virtual dan menyiapkan kondisi untuk mengirimnya. Pesan-pesan itu akan terkirim saat aku terputus dari alam semesta virtual. Kalau begitu, teman-temanku dan makhluk-makhluk super dari rasku akan menyadari pemutusan hubunganku. Ketiga wajah sang kesatria tampak semakin ganas. Ia menggertakkan giginya. Meskipun tubuh Musa telah berubah bentuk menjadi pewaris ras berbeda dari manusia, ia masih dapat memiliki penerima alam semesta virtual. Kesatria itu melotot ke arah tubuh Musa. Apa yang kamu inginkan? Katakan padaku. Hidupku ada di tanganmu, kata tubuh Musa sambil mengulur waktu. Bahkan jika kamu memberiku beberapa harta, kamu akan langsung menghabisiku saat kamu mendapatkan jantung angkasa. Bagaimana aku bisa mempercayai dirimu? Faktanya, ketika tubuh Musa menemukan kesatria itu, dia berencana untuk menyelam ke dalam kolam 5 warna untuk melarikan diri. Berkat penelitiannya di alam semesta virtual, Lofeng telah mengungkapkan beberapa rahasia dari jurang 5 warna. Namun, saat Lofeng hendak melaksanakan rencananya, dia berubah pikiran. Saat tubuh Musanya terbang ke ruang antara bunga jurang 5 warna dan jantung ruang, Lofeng menemukan sesuatu yang menakjubkan dan menggembirakan. Kristal kehidupan di dalam tubuh Musanya mulai mengeluarkan suara mendengung. Kristal kehidupan juga memiliki 10.081 permukaan yang memiliki ukiran hukum ruang angkasa yang lebih rumit. Kristal kehidupan tampaknya beresonansi dengan jantung ruang angkasa. Lofeng belum pernah mendengar keadaan seperti itu sebelumnya, tetapi tampaknya bermanfaat baginya. Kesatria itu membuka 3 mulutnya dan meraung dengan ganas. 3 suara bergema di gunung. Sialan, katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Biar aku pikir, kata tubuh Musa sambil mengerutkan kening. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Sebelum berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.